viral banget katanya ada dosen yang pokoknya heboh deh. Serius? Udah bener tuh beritanya, biasanya berita kayak gitu hoax loh. Nggak tahu ya, yang penting kami udah jutaan view dalam sejam ya. Lagian kalau nggak salah juga tinggal hapus postingannya, udah share aja dulu biar cepet dapat reaksi. Ya ampun, kebiasaan deh kita ini. Mahasiswa lo harus lebih kritis. Aduh, angle ini kurang bagus. Foto aku tuh harus bagus banget. Kalau enggak nanti nggak ada yang bisa diposting. Santai aja, filter bisa bantu semuanya. Atau kamu pakai aja aplikasi editing yang lagi tren itu. Bawa warna kulit dikit, tipe pipi dikit, beres. Kenapa harus capek-capek foto berulang? Ih, beda dong. Kalau aku tuh pengennya orang-orang tuh notice aku. Kalau misalnya enggak kayak gitu, orang-orang nggak akan lihat aku. Coba deh lihat aja tuh selebgram, selebtok, mereka kan bisa makan mewah, jalan-jalan di luar negeri. Aku tuh maunya kayak gitu. Kalau misalnya bukan dari penampilan kita, gimana orang mau lihat kita? Lihat, aku dapat tas baru limited edition. Oh iya? Iya, biar keren aja, biar gengsi sama fakultas-fakultas lain. Terus juga nanti kalau misalkan ada event-event besar di sini, kita tuh bisa kelihatan sama anak-anak fakultas lain. Iya dong, hidup tuh kan harus kelihatan naik level. Benar. Kalau kita pakai barang-barang yang biasa-biasa aja, nanti dikira nggak punya ambisi. Bener banget, Brand itu penting banget buat first impression, apalagi kita hidup di lingkungan kompetitif kayak gini. bener banget tuh. Ya Tuhan, perasaan juga sedikit aja dah. Kenapa kok berasa banyak banget? Teman-teman kok bisa santai ya? Gimana cara mereka ya? Kalian sadar nggak sih? Kalau sekarang itu apa-apa serba cepat. Kayak instan gitu loh. Kita gampang percaya sama yang ada di internet. Kita jadi nggak mikir gitu loh. Iya juga sih. Tadi aku habis share berita, terus 5 menit yang lalu ada klarifikasi. Kalau berita itu tuh berita yang lama. Aku ngerasa bersalah banget. Bukan cuma berita, tapi kita jadi berlomba-lomba buat kelihatan sempurna. Padahal kita sama-sama lagi struggle. Aku sendiri capek. Setiap post harus mikirin caption yang filosofis biar tetap pintar. Aku tuh udah belanja skincare mahal-mahal, diet mati-matian. Aku tuh ngeliat story itu tuh dari jumlah engagement aku di sosmed. Kalau misalnya aku pengen Shopee, aku tuh jadi jelek seharian. Kalau kayak gini terus, jadinya kan nggak sehat ke diri sendiri. Aku juga lagi. Aku belanja terus nih buat nyamain diri sama orang lain. Padahal sebenarnya aku tuh nggak butuh barang ini. Tapi aku tuh butuh validasi dari orang lain. Makanya kayak kadang setiap habis aku beli barang baru, itu aku ngerasa sebentar aja senangnya. Tapi besoknya udah ngerasa kurang lagi. Enggak, karena kamu bohong sama kita. Gak dibilang sih bisa bergaul. Aku takut bilang gak gaul. Ternyata ngejar image itu capek banget. Aku juga begitu, dikit-dikit stres karena ngerasa nggak cukup baik. Aku lihat kalian semua keren. Aku juga iri ngeliat kalian pakai baju yang branded, tas branded, semuanya update deh. Sedangkan aku cuman bisa pakai sendal jelek, HP juga tertinggal. Aku nggak bisa berada di tengah-tengah gini. Rasanya aku nggak bisa nikmati proses belajar sama sekali kalau cuman fasilitas kayak gini aja. Kayaknya masalah kita sama deh, cuma bentuknya aja yang beda-beda. Hazel tertekan untuk serba cepat, Aya tertekan untuk serba tampil, Ida tertekan untuk serba ada, sedangkan Evan tertekan oleh semua ekspektasi yang ada. Betul, kita tuh sekarang ya sering banget buat FOMO, buat pengen aja ikut-ikutan tren. Padahal aslinya kita tuh cuman cukup buat ngikutin apa yang kita senengin aja, apa yang kita nyaman aja, apa yang kita merasa aman. Gak harus dipertontonkan, gak harus dipamerkan. Kita sudah bisa mengenai masalahnya, tapi kita harus bisa berpikir secara lebih reaktif dan bukannya proaktif. Ya tapi mau bagaimana lagi? Diri ini sudah kebiasaan nih secara otomatis. Kebiasaan banding-bandingin diri juga bakal susah hilang. Intinya ya, kita tuh nggak usah harus ngikutin tren, nggak usah harus ngikutin media sosial, nggak usah ngikutin apapun lah itu. Kita tuh harus tahu tiap kita mau share itu bener atau enggak, itu penting atau enggak, atau tiap mau belanja kira-kira itu kita butuh nggak sih atau cuma inklusif aja.
Khusus untuk Evan dan yang lainnya yang merasa tertekan, stop membandingkan proses kalian dengan hasil orang lain karena setiap orang itu prosesnya berbeda-beda. Sekarang kita harus bisa membuat pola pikir yang baru. Apa yang mulai? Sekarang sebelum share berita, aku akan coba cek minimal 2 sumber kredibel yang berbeda. Aku nggak mau jadi bagian dari penyebar hoax lagi. Oke, kalau gitu aku harus bebas dari tuntutan buat kelihatan sempurna. Aku bakal post apa adanya. Mungkin aku bakal rehat dari sosmed juga. Kalau misalnya aku ngerasa itu udah mulai toksik. Di sini aku bakalan beli barang yang bener-bener aku butuhin, bukan cuma buat ikut-ikutan. Terus juga nanti hasil tabungan aku bisa sisihkan buat hal-hal yang lebih berguna, misalkan kayak self development dan lain-lain. Aku tuh belajar menerima kekurangan diri, berani tampil tanpa filter, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Aku nggak akan lagi berusaha keras buat kelihatan high class atau orang lain. Aku mau jadi diri sendiri aja dan nyari teman yang terima aku apa adanya. Aku kan belajar nikmati proses ini. Aku gak bakal cepet-cepet lagi, dan juga aku bakal menghargai waktu tidurku dan istirahat yang cukup. Aku akan mulai mengajukan pertanyaan kritis dari informasi yang aku terima, dan aku akan lebih hati-hati lagi, dan aku nggak bakal ikut-ikutan sembarangan informasi sih. Aku akan lebih banyak mendengarkan dan memberikan dukungan kepada teman-teman daripada hanya sekedar memberikan solusi intens. Aku bakal stop notif di HP ku biar otakku bisa fresh dari informasi-informasi gak penting. Mumpung sekarang kita udah punya pola pikir yang lebih maju, gak ketinggalan sama pola pikir lama yang pengen instan sama pencitraan itu, kita harus bisa bikin masyarakat yang lebih kritis, lebih sadar, dan lebih manusiawi. Dari cerita sederhana ini, kita belajar bahwa tekanan era digital bisa muncul dalam banyak bentuk. Misalnya, keinginan tampil sempurna, kebutuhan diakui, dorongan mengikuti tren, sampai kebiasaan percaya informasi tanpa pikir panjang. Tapi kita juga belajar bahwa perubahan itu mungkin dimulai dari kesadaran, saling memahami, dan keberanian mengubah pola pikir. Kita bukan generasi yang terjebak oleh FOMO dan pencitraan, tapi generasi yang mampu berpikir kritis, menghargai proses, dan hidup lebih autentik. Karena pada akhirnya yang terpenting bukan bagaimana dunia melihat kita, tapi bagaimana kita melihat diri sendiri. Hazel tertekan. Aku juga bukan belajar. Nggak bakal cepet-cepet. Ngargain waktu Beli barang-barang bener aku butuh-butuh. Aku bakal post apa aja Tertekan untuk serba. Mukanya kayak